melanjutkan pembicaraan mengenai dampak pelemahan rupiah terhadap sektor perhotelan. Dan saya masih bersama Ibu Yohana Elizabeth, Direktur Pemasaran dan Komunikasi dari Hotel Grand Melia Jakarta. Ini seru sekali tadi ya perbincangan saat apel. Kalau kita bahas apa yang sebetulnya berbeda dari tahun ke tahun perekonomian negara ini dan pengaruhnya untuk bisnis sangat terasa langsung. Kalau dibilang pengaruh terasa, pasti ada rasa. Tapi terasa seberapa terasanya itu berbeda. Karena kita tahu inflasi ekonomi naik, tidak ada masa dia menjadi turun. Artinya pertumbuhan itu berkembang dengan baik. Ya, saya ingat zaman saya dulu kecil, Rp5 masih bisa beli permen, Rp25 itu bisa dapat banyak. Sekarang saya tidak menemu koin 25 kecuali tadi Ibu bilang ada koleksi uang koin gitu ya. Rp5 sudah tidak ada, tapi pada zaman dulu 25 perak itu nilai yang tinggi. Ya, mungkin setara sekarang dengan 1 juta. Artinya kan inflasinya terus berjalan. Kita tinggal lihat periodenya tahun keberapa, bukan berarti melihatkan perbedaannya yang seperti itu, tapi memang kenyataannya perkembangannya seperti itu. Dan itu terus berkembang. Ya. Faktor tidak hanya perhotelan, faktor kuliner yang sangat sederhana. Dulu kita cuma 1-2 makanan yang kita tahu. Sekarang di satu tempat malah bikin macet. Karena makanannya banyak. Terus ternyata juga perhotelan ditunjang lagi dengan memfasilitasi makanan yang murah, enak, terkesan mewah gitu ya, diskon gitu kan, bangga orang bisa masuk hotel ternyata bisa menikmati makanan yang enak. Ya? Kalau dari apa yang sudah Ibu Yohana share kepada kami sore hari ini, sepertinya terdengar semuanya indah begitu ya untuk bisnis di perhotelan ini, seperti aman-aman saja walaupun ekonomi sudah mulai lampu kuning, rupiah melemah begitu, kemudian tahun depan tahun politik. Tapi saya yakin pasti tetap ada kenaikan atau ancang-ancang pasti ada. Betul. Setiap itu dia. Itulah yang dikatakan business plan. Bagaimana seseorang pengusaha, seorang tim, tidak hanya 1-2 orang, tapi hotel itu kan terdiri dari berbagai departemen dan setiap departemen memiliki pimpinan yang harus bertanggung jawab. Bagaimana mereka merumuskan untuk tahun ke depan, misalnya katakan dengan kenaikan sekian persen, tetapi tidak hanya kenaikan nominal, tetapi juga perlu diperhatikan kenaikan-kenaikan faktor tapi lain. Di tahun ini tidak akan ada kenaikan ya Bu ya? Tidak akan ada perubahan bisnis plan ya? Di 2013 menghabisi tidak. Jadi tetap menggunakan bisnis plan yang sudah dibuat di awal. Iya, cuman yang tadi saya bilang, piece of cake-nya yang berbeda. Kalau tadinya sebesar ini mungkin jadi lebih kecil, tapi kan tetap eksis. Dan nanti saya sempat baca tadi sebelum siaran, di awal tahun 2014 akan ada kenaikan di dunia perhotelan. Oke. Kejutannya lain lagi di awal tahun 2014. Oke, katakanlah di tahun ini sekalipun rupiah bergejolak begitu, ekonomi mulai melambat, tapi tidak akan ada perubahan. Tapi dikejutkan di awal tahun nanti. Kenapa? Karena kita menyambut akbar pemilihan. Jakarta Pusat. Semua terjadi di senternya di Jakarta. Ya. Itu salah satu ya, indikator. Saya tidak bilang itu menjadi pemicu keseluruhan, tetapi hanya salah satu indikator dari sekian banyak indikator yang menunjang itu. Oke. Terakhir Ibu Yohana, ini walaupun tahun depan tahun politik begitu ya, tapi tetap optimis kah? Ya, harus dan tetap optimis karena siapa lagi kalau bukan kita sebagai bangsa Indonesia yang optimis ya. Kalau kita bangsa Indonesia sudah kecil hati, kasihan pemerintah dengan segala apapun kebijaksanaannya berusaha untuk mempertumbuhkan ekonomi negara, tapi kitanya sudah ciut. Betul. Terima kasih Kembali kasih. Senang untuk berada di sini. Terima kasih. Saya juga. Terima kasih, Bu.